Yala Habibi, kita akan coba bahas soal Erling Haaland dan Kylian Mbappe, siapa yang akan lebih cepat mendapatkan Ballon d'Or di antara kedua pemain ini. Kalau dari segi statistik, ini pemain paling atas dibanding pemain-pemain yang lain. Tapi kalau misalnya dari prestasi, itu ada beberapa faktor. Yang pertama dan yang paling relevan adalah faktor negara. Jelas, Mbappe akan selangkah di atas Erling Haaland kalau masalah gelar untuk kompetisi di negara, Piala Dunia, Piala Eropa, dan piala lainnya. Karena kita tahu Norwegia baru masuk Piala Dunia. Itu 2026 ini setelah 20 sekian atau 30 tahun yang lalu. Tapi kalau Prancis dengan Mbappe-nya 2 tahun edisi Piala Dunia terakhir udah masuk final. Jadi clear kalau negara, gue rasa Mbappe selangkah lebih dari Haaland. Apalagi jika tahun tersebut itu ada aktivitas atau kompetisi kayak seperti tahun depan di Piala Dunia. Ini akan menjadi penentuan apakah Mbappe bisa step up di atas Erling Haaland untuk mendapatkan Ballon d'Or pertama. Namun faktor kedua adalah faktor Liga Champion. Ini possible untuk kedua pemain bisa mendapatkan. Haaland mendapatkan season treble winner bersama Manchester City 2023. Namun sayangnya di satu sisi Lionel Messi menjadi champion Piala Dunia dan mendapatkan gelar MVP. Jadi Haaland sudah kalah karena kita tahu fenomena antara adanya turnamen internasional dengan Liga Champion di saat tahun yang sama itu sangat menentukan peraih Ballon d'Or. Kita flashback ke musim lalu sedikit, Ousmane Dembélé bisa mendapatkan Ballon d'Or karena nggak ada kompetisi negara. Kita tahu dia menang treble winner pertama dengan PSG dan punya peran yang sangat krusial. Makanya Dembélé bisa juara. Kalau kita tarik sebelumnya lagi 2024, Rodri di Manchester City sangat konsisten mendapatkan gelar Premier League keempatnya. Di Liga Champions masuk perempat final, tapi di Euro punya nilai tambah untuk timnas Spanyol, makanya dia bisa jadi Ballon d'Or winner. Nah, kalau kita kembali ke klub, untuk Mbappe dan Haaland di klub itu persaingannya sangat-sangat terbuka. Mbappe mengejar champion pertamanya, sedangkan Haaland mengejar Ballon d'Or karena punya champion di treble winner. Faktor ketiga adalah kompetitor. Saat ini gue rasa yang paling possible untuk memenangkan Ballon d'Or di tahun 2025, 2026. Posisi terakhir itu 3 pemain. Erling Haaland, Kylian Mbappe, dan Harry Kane. Kenapa gue masukkan nama Harry Kane? Karena performa di Bayern Munchen sangat luar biasa dan Inggris sebagai kandidat juara Piala Dunia. Jadi ini akan sangat-sangat menentukan peraihnya. Apakah pemenang Liga Champions sudah pasti mengunci Ballon d'Or? Tapi kalau misalnya ada juara dunia, menurut gua ini gap akan cukup jauh, apalagi salah satu dari Mbappe ataupun Harry Kane bisa memenangkan, ini udah hampir fix dia akan menang Ballon d'Or. Karena kita tahu harus realistis untuk Norwegia memenangkan Piala Dunia itu chance-nya sangat-sangat kecil. Bisa Haaland, kita masuk poin ketiga, memenangkan Piala Dunia walaupun Kylian Mbappe dan Harry Kane itu bisa fantastis, yaitu membawa Norwegia sejauh mungkin. Kita flashback ke 2018, di mana ada Luka Modric yang mendapatkan Ballon d'Or pertamanya setelah era Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tapi Modric memenangkan Liga Champions dan survive bersama Kroasia sampai masuk final walaupun akhirnya kalah. Itu juga bisa membawa Erling Haaland mendapatkan Ballon d'Or jika dia membawa Norwegia, contoh masuk semifinal atau juara 3, dan Manchester City-nya itu juara Liga Champions di tahun depan. Sangat-sangat possible. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi sebuah pemain untuk memenangkan Ballon d'Or. Dan faktor yang ketiga, menurut gue, tidak ada nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sangat membuka untuk striker-striker lain atau penyerang-penyerang lain bisa mendapatkan Ballon d'Or. Jadi kita akan melihat musim depan sebuah kontes antara pemenang Liga Champions dan pemenang Piala Dunia untuk mendapatkan titel Ballon d'Or. Karena menurut gue, 2 piala ini sangat sakral untuk gap point ataupun juga atensi dari masyarakat. Apalagi kita tahu ketika misalnya Inggris bisa juara Piala Dunia, Harry Kane udah hampir pasti bakal Ballon d'Or karena tinggal itu aja yang belum dia raih. Tapi satu sisi untuk
Gua kenapa bahas masalah Haaland dan Mbappe? Karena dua pemain ini pemain yang paling konsisten, yang paling sering cetak rekor, paling sering cetak gol. Namanya sekarang top 3 dalam pembicaraan sepak bola dunia. Jadi tidak akan luput dari dua pemain ini, dan gue tidak melihat pemain ini akan downfall, pemain ini akan jelek, tidak bersinar, pasti akan memberikan kejutan, terutama di Liga Champions dan nanti di Piala Dunia. Karena Haaland dengan Norwegianya sempurna di grup kualifikasi dengan permainan yang bagus, dengan revolusi Norwegianya, pemain-pemainnya ada Martin Odegaard, ada Alexander Sørloth, ada Oscar Bob, ada Cristiano, macam-macam lah banyak. Tapi satu sisi Mbappe haus akan Piala Dunia dengan generasi golden Perancisnya, dan satu sisi pengganggunya adalah Harry Kane, di mana dia masih penasaran 2 kali final Euro tidak bisa juara, dan Piala Dunia akan menjadi pelampiasan, serta skuad Inggris itu menjadi skuad termatang di 2026 nanti berdasarkan umur, berdasarkan faktor periode pemain. Itu menurut gua Inggris paling komplit, kedua adalah Prancis, mungkin ketiga Spanyol, dan kita akan melihat juga sosok Erling Haaland dan Mbappe di 5-6 tahun ke depan seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tapi kalau secara garis besar atau secara peta, gue melihat bahwa Erling Haaland slightly akan sedikit lebih unggul dibanding Mbappe. Siapa yang akan memenangkan Ballon d'Or? Yaitu faktor konsistensi. Gue nggak bilang Mbappe tidak konsisten, tapi Haaland itu dengan Norwegia, kalau bisa terus-menerus seperti ini, bukan tidak mungkin dia akan mendapatkan Ballon d'Or. Tapi satu sisi, performa gini Mbappe sampai saat ini mencetak 62 gol, masuk sebagai pencetak gol terbanyak di 1 tahun kalender, bahkan bisa menyusul Cristiano Ronaldo di Real Madrid. Jadi ini menurut gue pertarungan yang sangat-sangat menarik untuk dilihat. Apakah bakal ada pemain lain yang mengganggu? Ya, mungkin ada, tapi poinnya itu seperti Dembele meraih treble winner, seperti Rodri menjuarai Euro. Jadi harus ada something yang menggugurkan kedua kontender Haaland dan Mbappe ini, baru mereka akan bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita bahas secara angka, kita bahas secara statistik, gua rasa nggak ada pemain yang bakal bisa mendekati dua orang ini. Karena dua orang ini benar-benar sangat konsisten, benar-benar menunjukkan bahwa dia yang terbaik di ngomongin, dia yang nggak meneruskan estafet Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Apalagi banyak rumor yang bilang Haaland ke Barcelona atau Haaland dengan Mbappe di Real Madrid. Walaupun menurut gua tidak akan terjadi Erling Haaland dan Kylian Mbappe satu tim di Real Madrid. Paling masuk akal yaitu Erling Haaland-nya ada di Barcelona, Mbappe-nya di Real Madrid. Wah, ini akan menjadi suatu komoditas yang sangat luar biasa. Gue sangat menunggu, gue sangat exciting dengan era baru ini, karena kita Cristiano Ronaldo udah umur 41 tahun, Lionel Messi udah umur 38 tahun. Menurut gue udah hampir tidak mungkin dia ada di podium untuk Ballon d'Or. Sekalipun salah satu pemain ini memenangkan Piala Dunia, tapi gue rasa kalau Portugal atau Argentina juara Piala Dunia, Erling Haaland dan Mbappe harus menunggu lagi untuk mendapatkan Ballon d'Or namanya, karena biasanya pemenang Piala Dunia, apalagi seorang GOAT seperti Messi dan Ronaldo, kita lihat 2022 itu selangkah lebih diunggulkan, apalagi dari media exposure, dari jurnalis, dari wartawan dan lain-lain. Cuman gue berharap ya dari dua pemain ini bisa menunjukkan konsistensi Ballon d'Or dan ada di posisi penyerang. Kalau misalnya kita lihat posisi pemain tengah lain yang punya peran vital di klubnya masing-masing, kembali gue selalu bilang di klub oke, bagus, di negara gitu. Kalau kita flashback, Wesley Sneijder kenapa nggak dapat Ballon d'Or di 2010? Itu cuma karena Belanda tidak juara dunia. Kalau misal Belanda bisa juara dunia di season itu, gue yakin itu punya Wesley Sneijder. Tapi satu sisi, Lionel Messi di season itu benar-benar menunjukkan performa yang dahsyat di klub. Walaupun di Argentinanya itu tidak mendapatkan apa-apa, bahkan hanya masuk perempat final di Piala Dunia. Kalau kita flashback lagi, ada pemain yang benar-benar menjadi penggendong klub, mendapatkan Ballon d'Or, tapi pesaingnya nggak banyak di tahun tersebut. Yaitu kita tarik di 2003, Pavel Nedved. Pasti fans-fans Arsenal atau orang-orang kenapa bisa Nedved, padahal dari segi statistik itu nggak biasa aja. Nedved di season itu bersama Juventus, itu istilahnya dia kayak pejuang warrior, dia menggendong satu tim untuk meraih apapun yang bisa diraih.
Dan performanya memang semakin tahun, dari tahun 99, 2000 sampai 2000 terus meningkat. Sehingga dia layak mendapatkan Ballon d'Or. Dan di tahun tersebut tidak ada kejuaraan internasional. Dan juara Liga Championnya pada saat itu AC Milan nggak punya pemain yang benar-benar se-eksepsional dari Pavard Nedved di season itu. Jadi sehingga saingannya praktis merata. Nah ini juga pengaruh untuk perayaan Ballon d'Or. Selain negara tidak ada aktivitas, dan juga level-level pemain di klub-klub tersebut pada tahun yang diselenggarakan itu juga sangat berpengaruh dengan perolehan kontingen Ballon d'Or. Mungkin kalau ditarik-tarik sebelum masih ada lagi, tapi ini gue bahas yang gue alamin aja, yang gue lihat aja. Kenapa Thierry Henry dengan 40 sekian gol tidak bisa? Karena Arsenal pada saat itu bagus dan banyak pemain lain yang menopang. Tapi beda dengan Pavard Nedved, dia benar-benar sendirian menggendong Juventus di era yang gue baca dan gue amati juga pada saat itu. Dan sekarang coba gue kulik lagi, memang si Juventus ini gak bagus pada saat itu, tapi Nedved bisa menggendong satu tim ini sampai final Liga Champions, dan dia itu tidak main pada final karena akumulasi kartu. Jadi mungkin itu saja dari gue. Coba gue pengen dulu kita diskusi soal siapa yang bakal lebih cepat, Erling Haaland atau Kylian Mbappe memenangkan Ballon d'Or. Ditulis kolom komen diskusinya, jangan lupa subscribe. Kalau ada komen, ada kritikan, boleh ditulis aja. Thank you, yalah Habibi.